Kitab Efesiens, pasal 3. Saya, Paulus, sekarang sedang dipenjara karena pelayanan bagi Kristus Yesus, khususnya yang saya kerjakan untuk kalian orang yang bukan Yahudi. Kalian pasti sudah mendengar bahwa Allah menganugerahkan tugas itu kepada saya untuk menolong kalian. Dan kepada saya juga dinyatakan rahasia rencana Allah, yang sudah saya tuliskan secara singkat di awal surat ini. Dengan membacanya, kalian bisa mengerti apa yang saya pahami tentang rencana yang dulu dirahasiakan Allah dari manusia, yaitu rahasia tentang Kristus. Dahulu, Allah tidak pernah memberitahukannya kepada generasi-generasi sebelum kita. Tetapi sekarang, melalui Roh-Nya, Allah sudah menyatakan rahasia itu melalui utusan-utusan yang Dia sucikan, yaitu para rasul dan orang-orang yang menerima kemampuan untuk menyampaikan pesan dari Roh Allah. Dan inilah rahasia itu. Semua orang yang percaya pada kabar baik tentang Kristus Yesus akan sama-sama mewarisi kerajaan Allah, baik orang Yahudi maupun bukan. Keduanya ibarat anggota dalam satu tubuh dan bersama-sama menerima semua janji Allah kepada umatnya. Oleh karena kuasa dan kebaikan hati Allah, saya sudah menjadi hambanya yang ditugaskan untuk memberitakan kabar baik itu. Bagi saya, tugas ini benar-benar suatu kehormatan besar. Sebab di antara umat yang sudah disucikan Allah, sayalah orang yang paling hina. Allah memberikan kepercayaan ini hanya karena kebaikan hati-Nya. Saya ditugaskan untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi tentang berkat-berkat rohani yang kita terima secara berlimpah melalui Kristus. Kekayaan berkat-Nya itu terlalu luar biasa untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dan saya dipilih untuk menyatakan kepada semua orang tentang rencana itu. Rencana yang sudah berabad-abad tersembunyi dalam hati Allah, yang menciptakan segala sesuatu melalui Kristus Yesus. Sekarang Allah sudah menyatukan kita semua menjadi jemaat-Nya. Melalui kesatuan kita ini Dia bermaksud menunjukkan hikmat-Nya yang berlimpah kepada semua penguasa di segala tingkat surga dan langit. Itulah tujuan dan rencananya sejak semula, yang sudah Dia selesaikan melalui Kristus Yesus, penguasa kita. Saudara-saudari, ingatlah bahwa kita yang percaya penuh kepada Kristus sudah bersatu dengan Dia. Maka kita merasa bebas dan mempunyai keberanian untuk berdoa kepada Allah. Karena itu, saya minta supaya kalian jangan kecewa dan putus asa mendengar apa yang saya alami di penjara. Sebaliknya banggalah, karena penderitaan saya ini adalah demi kepentingan kalian. Oleh sebab itulah saya sujud berdoa kepada Bapa dari penguasa kita Kristus Yesus, yang juga menjadi Bapa kita semua, baik kita yang ada di bumi maupun setiap makhluk yang ada di semua tingkat surga dan langit. Saya berdoa bagi kalian, ya Allah Bapa, dengan kekuatan-Mu yang mulia dan tidak terbatas. Tolong kuatkanlah hati setiap anggota jemaat di Efesus melalui Roh-Mu dalam diri mereka masing-masing. Biarlah Kristus hidup dalam hati mereka melalui keyakinan mereka kepadanya, seperti juga doaku untuk semua orang lain yang sudah Engkau sucikan karena percaya kepada Yesus. Kiranya kasih-Mu menjadi dasar kehidupan mereka, agar mereka mengerti betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus kepada kami. Ya Bapa, aku tahu bahwa kasih Kristus terlalu sulit untuk kami pahami. Tetapi ajarlah kami mengerti kasih itu, supaya kami selalu menikmati kehadiran dan kuasa-Mu bersama kami. Aku percaya bahwa Engkau, ya Allah, mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kami minta atau pikirkan. Sebab kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Biarlah kami, seluruh jemaat-Mu, selalu memuliakan Engkau, dan kiranya Engkau dipuji-puji oleh semua orang dari segala zaman, karena Engkau sudah mengutus Kristus Yesus, Anak-Mu. Amin. Bapa Surgawi,
Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh rasa syukur atas kasih dan anugerah yang tak terukur yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Kiranya kami dikuatkan di dalam batin kami dan berakar dalam kasih-Mu, sehingga kami dapat memahami kedalaman belas kasihan-Mu. Tolonglah kami untuk memantulkan kemuliaan-Mu dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, berbagi harapan dan persekutuan Roh-Mu dengan orang-orang di sekitar kami. Kami menyegel doa ini dengan iman dan ucapan syukur. Amin.